kami sekelompok akan mempresentasikan tentang proposal proyek pengembangan bisnis pada Badan Presto Padenaran. Kelompok kelas A12 6306, dosen pengampu Bu Acun Kardianawati, disusun oleh (06860) Yohanes Debrito Wibisono 06852. Yang pertama, pendahuluan. Latar belakang. Pengembangan produk dalam konteks era globalisasi saat ini merupakan suatu tantangan kompleks yang tidak dapat diprediksi dengan pasti. Proses ini tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal perusahaan, tetapi juga oleh dinamika perubahan ekonomi, sosial, dan politik di tingkat global. Dalam menghadapi ketidakpastian itu, perusahaan perlu menjalani serangkaian tahap pengembangan produk yang terintegrasi dengan baik. Proses dimulai dengan identifikasi peluang pasar yang melibatkan analisis pasar menyeluruh untuk memahami perubahan kebutuhan konsumen, tren teknologi, dan tuntutan persaingan global. Pengembangan konsep menjadi tahap berikutnya, di mana ide-ide inovatif diolah menjadi konsep produk yang dapat memenuhi ekspektasi pasar. Langkah selanjutnya adalah perancangan produk, di mana aspek-aspek teknis dan desain diintegrasikan untuk menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Pengujian produk menjadi langkah krusial untuk memastikan kualitas dan kehandalan produk sebelum diluncurkan ke pasar. Selama tahap ini, perusahaan perlu merespon umpan balik dari uji coba dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Uji coba ini bukan hanya sebatas pada aspek teknis, tetapi juga melibatkan pemahaman mendalam terhadap respon pasar terhadap produk yang dikembangkan. Perusahaan harus dapat menyesuaikan produk mereka dengan cepat berdasarkan umpan balik yang diterima untuk memastikan produk tersebut sesuai dengan harapan konsumen. Kemudian, tujuan pengembangan proyek aplikasi e-bisnis. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas aplikasi e-bisnis dapat membantu untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas dengan mengotomatisasi tugas-tugas manual dan menyederhanakan proses bisnis. Meningkatkan kepuasan pelanggan. Aplikasi e-bisnis dapat membantu untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dengan memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik dan lebih personal. Meningkatkan penjualan dan pendapatan. Aplikasi e-bisnis dapat membantu untuk meningkatkan penjualan dan pendapatan dengan memberikan akses yang lebih mudah ke produk dan layanan mereka. 3. Manfaat dengan adanya aplikasi e-bisnis. Mempermudah customer untuk memesan produk tanpa harus datang ke toko. Dua, analisa, identifikasi permasalahan dan peluang pasar. Identifikasi permasalahan dan peluang pasar merupakan langkah yang dapat membantu bisnis untuk melakukan pengembangan proyek aplikasi e-bisnis. Langkah ini dapat membantu bisnis untuk memahami kebutuhan bisnis dan pengguna, serta mengidentifikasi potensi manfaat yang dapat diperoleh dari aplikasi e-bisnis. Identifikasi dilakukan dengan menggunakan diagram fishbone atau diagram Ishikawa. Diagram Ishikawa adalah alat visual yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis penyebab potensi dari suatu masalah atau efek. Bentuknya yang menyerupai tulang ikan, dengan kepala ikan mewakili efek atau masalah, dan tulang-tulangnya mewakili penyebab potensial yang dikelompokkan ke dalam kategori utama. Pada gambar 1, identifikasi permasalahan menggunakan diagram fishbone. Yang tujuannya, permasalahannya keterbatasan inspeksi dalam faktor mesin, kualitas mesinnya kurang, kuantitas mesinnya kurang. Dalam faktor material, ketersediaan ikan tidak menentu. Dalam faktor lingkungan,
lingkungan kerja panas, dan subkausnya iklim daerah panas. Faktor manpower, karyawan kurang terlatih karena kurang kesadaran perusahaan terhadap kualitas karyawan dan kurangnya pengalaman pemimpin. Pada gambar kedua, identifikasi peluang bisnis menggunakan diagram fishbone. Dan tujuannya penggunaan aplikasi untuk bisnis, faktornya metode prosedur bisnis yang lebih simpel, faktor material, persediaan bahan baku dan pembantu. Bisnis memberikan pengetahuan atau informasi tentang supplier yang lebih luas lagi. Faktor lingkungan panas, masyarakat malas keluar karena cuaca panas. Faktor manusia, kepadatan penduduk, kebutuhan masyarakat tinggi. Ya, desain model bisnis dan model pendapatan. Diagram ini menjelaskan proses pemesanan. Pertama, pelanggan memilih produk pada website, lalu pelanggan memesan produk yang sudah dipilih staf, akan menerima notifikasi pemesanan pelanggan, dan akan memberitahukan pesanan pelanggan pada staf gudang. Staf gudang memberikan produk yang sudah dipesan kepada staf untuk melakukan pengemasan. Setelah itu, staf akan memberikan produk yang sudah dikemas kepada staf delivery. Staf delivery akan mengirimkan produk ke alamat yang dituju. Pelanggan akan menerima produk dan melakukan pembayaran sesuai tagihan. Itu adalah diagram BPMN ya. Ya, 32 desain konseptual. Diagram konteksnya, entitas pelanggan mengirimkan data pesanan bandeng presto ke sistem. Data ini akan dialirkan ke gudang berupa informasi. Dari gudang mengirimkan data stok bandeng presto habis atau menipis dan data pesanan pelanggan. Data ini akan dikirimkan ke sistem berupa informasi stok bandeng presto. Entitas sales akan mengirimkan data bandeng presto matang ke sistem yang disalurkan ke gudang dan staf menerima informasi pembayaran, informasi stok bandeng presto dan informasi pesanan bandeng presto. Staf delivery menerima informasi pesanan bandeng presto pelanggan dan mengirim data pembayaran ke sistem. Pelanggan mendapatkan informasi tagihan dari sistem. Portalnya, pelanggan berikan data pesanan bandeng presto ke sistem. Data penjualan produk ke penyimpanan penjualan produk. Data penyimpanan penjualan produk akan masuk ke dalam sistem persediaan produk. Data persediaan produk akan disimpan ke penyimpanan persediaan produk. Data persediaan produk akan dialurkan ke gudang dalam bentuk informasi. Entitas gudang akan memasukkan data persediaan produk ke sistem. Informasi persediaan produk dari sistem akan sampai ke chef, entitas chef, dan entitas chef mengirimkan data produk matang atau baru ke sistem. Sistem akan buat laporan persediaan produk untuk staf. Kemudian data tagihan dari sistem online shop akan diberikan ke staf delivery. Itu juga informasi pesanan pelanggan akan diberikan kepada staf delivery.
3.3 Vision Arsitektur Efisiensi atau e-commerce. Yang pertama, Access Control and Security. Pada gambar ini adalah tampilan memberikan akses pada user atau customer untuk melakukan pembelian produk secara online dengan cara melakukan login atau pembuatan akun terlebih dahulu. Untuk yang kedua adalah profiling dan personalizing. Pada gambar ini mengharuskan user melengkapi biodata seperti nama, jenis kelamin, tanggal lahir, dan alamat. Dan dalam service management. Pada tampilan ini adalah tampilan pencarian dapat membantu pelanggan menemukan produk dengan cara mengetikkan kata kunci. Yang keempat adalah manajemen isi. Ini tampilan manajemen isi untuk mendeskripsikan produk dan gambar produk. Yang kelima, manajemen katalog. Tampilan manajemen katalog yang berisikan kategori produk. Nomor 6, workflow management. Tampilan untuk melakukan pemasaran pada website dengan cara melengkapi nama, alamat, lengkap pemesanan. View pembayaran. Tampilan untuk melakukan pembayaran dengan berbagai macam metode. 8, notification. Tampilan untuk mengonfirmasi jikalau produk sudah sampai. 4, desain produk. Berikut adalah desain produk dari website. Lima penutup. Kesimpulan. Pengembangan produk dalam era globalisasi merupakan tantangan kompleks yang tidak dapat diprediksi dengan pasti. Perusahaan perlu menjalani serangkaian tahap pengembangan produk yang terintegrasi dengan baik, mulai dari identifikasi peluang pasar, pengembangan konsep, perancangan produk, pengujian produk, hingga pemasaran produk. Saran, perusahaan perlu terus berinovasi untuk menghasilkan produk baru yang inovatif dan memiliki daya saing tinggi di pasar global. Hal ini dapat dilakukan dengan berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan serta menjalin kemitraan dengan perusahaan lain. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.